Apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kamera tarik ke depan lagi, tarik ke depan. Nah, jangan lupa teman-teman semuanya untuk tekan tombol subscribe, like dan komen di bawah ini supaya channel ini jauh lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like dan share video ini. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Nah, berbicara tentang peluang bisnis tanpa modal. Nah, ini menarik sebenarnya. Oke, kesini lagi, ngezoom lagi ke sini guys. Nah, berbicara peluang bisnis tanpa modal, tentunya kalian harus sering-sering nonton video ini, karena di video ini akan memberikan motivasi untuk teman-teman semuanya, memberikan peluang usaha apa aja yang bisa untuk kalian lakukan tanpa menggunakan modal ya. Hanya modal tenaga saja, nggak modal uang. Nah, teman-teman, apa aja kali ini yang kita bahas? Saya ini udah ada produk terbaru dari Koko Coklat ya, teman-teman. Ini produk roti lokal ya, roti lokal ya, teman-teman. Mereknya Kuku, tapi yang rasa jagung. Yang rasa jagung, teman-teman ya. Rasa jagung. Kemarin sempat kita bahas yang rasa coklat ya, udah. Dan ini ada rasa jagung sama rasa nanas. Ini rasa nanas, guys. Nanas. Nah, rasa nanas, dan ini produknya sama di perusahaan yang sama ya, di Koko juga. Ini alamat perusahaannya di Jalan Asoka 7 ya, teman-teman, di Kota Lubuk Linggau ya, di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini sudah memiliki izin MUI. Ini MUI-nya ada ya, MUI, dan juga ada BPOM-nya di dalam ya, teman-teman. Dan ini banyak sekali varian-varian rasa yang dikeluarkan. Nah, untuk kita seorang kamposer, teman-teman juga harus punya inisiatif untuk selalu mencari produk-produk terbaru yang bisa kalian jual ya, dengan harga yang lumayan terjangkau tapi kalian tetap dapat untung. Nah, itu adalah strateginya ya. Yang kedua, kalian juga harus tahu maunya konsumen itu apa. Misalkan rotinya roti coklat, ya kita harus produksi ataupun kita harus ambil sebanyak mungkin di pos, karena kita hanya modal utang. Jadi kita ngasih saran, Pak Bos, besok orderan saya banyak yang coklat ya. Nah, jadi kita bilang sama bos, besok order coklat lumayan banyak ya, sekitar 300 piece, soalnya banyak yang suka dengan coklat. Nah, hal ini mendorong kita untuk bisa profit yang besar, teman-teman. Nah, kalau bahasan ini tentunya kalian sudah tahu ya, teman-teman, modalnya berapa yang kita ambil dan berapa kita jual ya. Ini kita modal kita jual itu satu gini, kita jual ke warung itu 9.000 ya, teman-teman. Isinya ada 10, 1 2 3 4 5, 10 isinya ya. Kita jual ke warung itu 9.000. Orang warung jual 1.000 satu piece. Jadi mereka dapat untung 1.000 rupiah. Nah, berapa modal yang kita dapatkan, yang kita jual, kita ambil dengan bos itu harganya 8.000 rupiah ya. Jadi kita untung 1.000 rupiah per satu piece ini. Nah, teman-teman, lumayan ya kalau kita jual banyak. Coba mundurin lagi, lihatin rotinya. Nah, ini semuanya roti, teman-teman. Ini semuanya roti, dan di depan juga ada roti. Ini ada roti hanya untuk sekedar pajangan ya, teman-teman. Oke, kita kesini lagi, maju ke depan. Nah, kalau kita lakunya satu hari 300 piece, artinya kita udah dapat uang 300.000 ya, teman-teman. Nah, dan ini ada roti jagung, ini ada juga rasa kelapa, banyak ya jenisnya, teman-teman. Ini juga ada rasa nanas. Nah, jadi udah tahu ini modalnya kita ambil 8.000 dengan bos, kita ambil malam-malam hari seperti ini, besok pagi kita bawa ke jualan. Dan strategi penjualannya, kalau kita udah lama sih mudah jualnya, tapi kalau kita baru, dan ini tips untuk kalian yang ingin menjadi seorang kampaser, yang pertama kalian harus bisa berlaku jujur dengan konsumen dan kasih informasi semenarik mungkin ke konsumen. Jangan sampai ada
kesan terlihat kita berbohong ya. Kalau berbohong otomatis orang nggak akan percaya lagi walaupun itu 1000-2000. Yang kedua, teman-teman, selisih harga itu penting ya. Jadi kalian harus bisa bagaimana membuat konsumen itu ngerasa kita hargai. Kita lanjut lagi guys, karena lagi syuting ada yang belanja mau beli kerupuk. Nah ini ya teman-teman, rezeki itu datang dari sumber mana aja ya. Kalau kita udah lama jualan, insya Allah rezeki itu ngalir dari mana aja. Dan sebaik-baik pekerjaan itu kata Nabi adalah berjualan. Nah teman-teman, strategi udah tahu ya. Seorang kampasar itu pertama harus jujur, yang kedua kalian harus rajin, dan yang ketiga bagaimana strategi marketingnya untuk kalian menarik hati konsumen, menarik hati warung. Nah pertama, kalian ya jual walaupun untungnya sedikit tapi rutin ya, jangan untung besar tapi barangnya lakunya susah. Nah jadi gunakan sistemnya walaupun untung sedikit tapi lancar, jangan untung banyak tapi sekali itulah. Nah jadi teman-teman, untuk seorang kampaser kalian harus berjuang tinggi, harus bekerja keras, bisa mengambil hati dari pemilik warung, dan yang terpenting itu adalah jujur. Nah teman-teman ya, terpenting itu jujur. Walaupun 1000-2000 selisih harga itu harus tetap kita kembalikan ya, karena kepercayaan itu ya modal dari segala-galanya ya teman-teman. Nah berbicara tentang peluang usaha ini, berapa sih yang kita dapat ya, tergantung. Kalau kita lakunya 100 artinya kita dapat uang 100.000. Nah kalau lakunya 200 sebanyak ini bisa 200.000, tergantung muatan dari sepeda motor yang kita gunakan. Biasanya kalau sepeda motor 200-an sampai ya bawa ini, dan ini habis dalam 1 hari loh teman-teman, karena kita di wilayah yang berbeda ya. Jadi nggak perlu khawatir warung yang kita datangi hari ini dan nggak akan bakal ketemu dalam 3 hari ke depan. Kenapa? Karena rutenya berbeda-beda. Nah jadi ketika kita datang lagi ke warung yang A, otomatis warung yang A udah habis rotinya, jadi kita besok lagi datang ke warung B. Jadi bakal nggak akan ketemu dalam 1 minggu itu, karena rutenya udah ada jelas ya. Senin ke desa A, Selasa ke desa B, seterusnya sampai ke desa C, D, dan F seperti itu ya teman-teman. Jadi selama 1 minggu full itu, kecuali hari Jumat kita libur ya, hari Minggu kita tetap jualan. Baik teman-teman, semoga video ini bisa menginspirasi. Jika ada saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, gambaran ini peluang usaha udah jelas. Kalian ini tanpa modal, kita utang dengan bos, malamnya kita ambil, paginya kita jual, sorenya kita store. Jadi kalian jangan pernah takut untuk melakukan usaha kalau nggak punya modal. Cukup kalian mencari orang kepercayaan dan tinggal kalian berjualan sesuai dengan hati nurani dan tetap jujur. Inti kuncinya adalah jujur dan modal kepercayaan itu. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.